nih sama Kelly dan Kamita. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya, hari ini kakak mau ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah benar Kak Elis, hari ini kita ingin ibadah. Berikan sikap yang terbaik ya, nggak boleh tuh sambil makan, apalagi sambil main game. Setuju, apalagi sambil bercanda, nggak boleh ya. Yuk sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kesempatan ini Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan kami bisa ibadah lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara Tuhan atas setiap ibadah kami ini Tuhan. Biar Kau urapi setiap kami Tuhan agar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau boleh disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya kakak undang bangkit berdiri. Semuanya tepuk tangan ya. Yuk kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Duduk sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adik-adik, kita ulang dari pertama ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar
di atas segala raja. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo kita persiapkan posisi kita, semuanya duduk yang rapi, nggak ada yang tidur-tiduran lagi, nggak ada yang sambil makan, sambil main game. Nah kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, teman dan saudara kami untuk melakukan ibadah online bersama-sama. Tuhan, Kau memberkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami diberikan pengertian atas setiap firman yang kami dengar dan boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini. Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau baca dulu ayat hafalan kita hari ini ya. Ada di Yesaya 66 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah baca ayat hafalan. Di dalam ayat hafalannya berkata, begitu hebat dan begitu luar biasanya Tuhan Yesus kita. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tapi Tuhan tuh selalu memandang juga kepada orang yang tertindas, orang yang patah semangat dan orang yang remuk hatinya. Dan Tuhan itu memandang mereka semua. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Adik-adik tahu nggak rendah hati itu apa? Nah rendah hati itu lawannya adalah sombong. Jadi kita tidak boleh sombong. Nah rendah hati walaupun adik-adik di rumah nih punya kepintaran, punya kekayaan. Tapi adik-adik tidak menunjukkan semuanya itu dan tetap bersikap untuk rendah hati. Nah itu namanya rendah hati. Tidak menyombongkan apa yang kalian punya. Dan bahkan tidak menyombongkan apa yang tidak kalian punya. Tidak boleh kalian sombong juga ya. Tapi kalian harus selalu berharap, selalu rendah hati ya. Nah hari ini di Alkitab kita mau belajar. Ada seorang sahabat yang dengan rendah hati, begitu dengan rendah hatinya dia sayang sama temannya dan dia mau bela-belain supaya temannya ini baik-baik aja, nggak terjadi kecelakaan, nggak terjadi apapun. Nah adik-adik di sini pasti juga punya teman baik kan? Kalau teman baik itu orangnya baik apa jahat? Pasti baik kan? Nah teman baik itu ada di sekolah, ada di mana-mana kita punya. Begitupun teman kita yang ada di Alkitab ini. Mau tahu namanya? Mau tahu? Angkat tangannya. Ya, yang mau tahu semuanya sikapnya yang manis. Namanya adalah Yonatan dan Daud. Yonatan adalah teman baiknya Daud. Mereka ini berteman baik sekali. Sampai Yonatan ini mengikat perjanjian dengan Daud. Kalau mereka ini akan menjadi teman baik, teman yang sejati, teman yang menaruh kasih satu dengan yang lainnya. Bukan ada yang aneh-aneh ya teman-teman, tapi Yonatan ini mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Apa yang dia pakai, jubahnya, baju perangnya, pedangnya, ikat pinggangnya, semua dia mau
kasih kepada Daud untuk dikenakan. Wah, baik banget ya, dia gak pelit, dia gak perhitungan sama temennya, dia benar-benar sayang sama temennya seperti dia sayang sama dirinya sendiri. Itu adalah Yonatan dan Daud. Nah, tapi adik-adik tahu gak? Yonatan tahu nih kalau Daud sudah diurapi Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel menggantikan papanya. Ada yang tahu nggak papanya Yonatan siapa? Namanya adalah Saul. Dibacanya apa? Saul. Nah, Raja Saul adalah raja atas bangsa Israel yang pertama. Tapi karena Raja Saulnya tidak taat, Tuhan menyiapkan raja yang lain untuk menggantikan Raja Saul, dan dia adalah Daud. Nah, Yonatan tahu semuanya itu, tapi Yonatan tidak benci kepada Daud. Dia tidak cemburu, tidak iri, tapi yang cemburu adalah papanya, Raja Saul. Tuh, pada suatu kali Daud mengetahui kalau Raja Saul itu punya rencana yang jahat, dia mau bunuh Daud. Dan akhirnya Daud melarikan diri, pergi ke tempat lain, ke suatu kota dekat Rama. Nah, lalu dia balik lagi dipanggil sama Jonatan untuk memimpin perang melawan orang-orang Filistin. Dan hebatnya Daud ini setiap kali dia pergi perang dia pasti menang. Dia pasti mengalahkan orang-orang Filistin itu dan dia merebut kemenangan untuk bangsa Israel. Karena apa? Karena Daud dipimpin oleh Tuhan. Nah, tapi Raja Saul benci kepada Daud karena Raja Saul cemburu kepada Daud yang selalu menang perang, dia selalu diurapi, dia selalu berhasil, apapun yang dia kerjakan selalu berhasil. Nah, tapi Yonatan gak berpihak kepada Saul, dia tetap berpihak kepada Daud dan dia tetap berteman baik dengan Daud. Sampai suatu saat Daud bertanya kepada Yonatan, kamu tahu gak sih papa kamu mau merencanakan satu hal yang jahat sama aku? Hah? Bagaimana kamu tahu? Kata Jonatan. Yonatan bilang, enggak seperti itu kok. Papa saya enggak punya rencana yang jahat. Tapi begini deh, supaya kita tahu isi hati papa saya punya rencana. Nah, mereka berdua berdiskusi merencanakan suatu hal yang akan mereka lakukan. Sementara itu Daud disuruh bersembunyi di padang, di bukit. Dia bersembunyi di balik batu yang besar. Lalu Jonatan pulang ke rumahnya bertemu dengan papanya, Raja Saul. Nah, pada malam hari ini mereka sedang makan malam bersama dengan keluarga Raja Saul dan keluarganya dan pegawai-pegawai istananya. Mereka sedang makan malam. Tapi kursinya Daud kosong, nggak ada Daudnya. Nah, Daud sudah bilang sama Jonatan, kalau nanti Raja Saul bilang, kemana Daud pergi? Lalu kamu harus berkata begini, aku disuruh sama kakak-kakakku untuk pulang ke rumah untuk makan malam bersama dan mengadakan pesta. Akhirnya makan malamnya terjadilah makan malam, mereka berkumpul bersama, makan bersama. Setelah selesai makan, Raja Saul melihat kursinya Daud kosong, lalu dia bertanya kepada Yonatan, kemana perginya Daud? Yonatan? Yonatan mulai berkata, itu dia pergi ke rumah keluarganya untuk mengadakan pesta dan makan malam bersama. Begitu Raja Saul tahu bahwa Daud tidak datang karena ada acara lain, dia sangat marah dan dia mulai marah dan mengambil tombak dan melemparkannya kepada Yonatan, tapi tidak kena. Dan saat itulah Yonatan tahu bahwa Daud sedang dalam bahaya yang besar. Akhirnya Yonatan pergi ke bukit yang tadi, dia pergi membawa 3 anak panah, 3 anak panahnya dia, dan dia pergi, dia sudah bilang gini sebelumnya sama Daud, kalau nanti aku pergi ke padang, aku akan kasih sinyal kepada Daud, kepada kamu Daud, nah aku akan menyuruh bujangku untuk mengambil anak panah yang aku lemparkan. Kalau anak panahnya yang pertama aku lemparkan dekat, aku akan bilang,
lihatlah, bukankah anak panah itu lebih kemari? Itu artinya kamu aman, kamu baik-baik aja. Tapi kalau misalkan aku ambil anak panahku dan anak panahku aku lempar jauh ke ujung sana itu, dan aku berkata, lihat, bukankah anak panah itu aku lempar jauh ke sana? Itu artinya kamu sedang dalam bahaya besar. Dan akhirnya Daud mengetahui kalau anak panah yang dilempar Yonatan itu perginya jauh, sangat jauh. Sehingga budaknya harus mengambil anak panah itu. Lalu setelah selesai budaknya mengambil anak panah itu, budaknya disuruh pulang dulu oleh Yonatan, pulang ke rumah dulu. Lalu setelah budaknya pulang ke rumah, Yonatan dan Daud bertemu. Lalu keluarlah Daud dan Daud tersungkur, tersujud di bawah kakinya Yonatan. Dan mereka akhirnya Daud mengetahui dan bersyukur karena dia punya teman yang baik seperti Yonatan yang sudah melakukan hal-hal yang baik kepada dia. Dengan rendah hati Yonatan tidak memihak kepada papanya, tapi dengan rendah hati dia membantu Daud untuk bebas, untuk lolos daripada ayahnya. Dan mereka berjanji satu sama lain kalau Daud tidak akan pernah melupakan Yonatan. Dan Yonatan juga tidak akan pernah melupakan Daud. Mereka adalah sahabat yang baik dan sahabat yang sejati. Nah, adik-adik, sahabat yang baik seperti itu. Tapi kalau kalian punya sahabat di rumah yang hanya mau mengambil manfaat atau kesempatan dari kalian, itu bukan sahabat yang baik. Itu sahabat yang mau minta imbalan, yang mau ada apanya. Nah, ketika kalian punya sahabat yang baik, kalian pun harus menjadi sahabat yang baik. Kalian harus dengan rendah hati. Walaupun kalian punya segala-galanya, tapi kalian harus tetap berteman sama teman kalian. Kalian harus saling menguatkan satu sama lain. Kalau teman kalian sedang sakit, kalau teman kalian sedang ada masalah, kalian bisa doakan, kalian bisa tumpangi tangan kalau sedang sakit. Nah, itu namanya sahabat yang baik. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hore. Nah, haleluya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk semuanya adik-adik di tempat ini yang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan kalian di tempat ini yang punya sahabat yang sejati, yang baik, di rumah kalian yang sedang ada kesulitan, sedang ada masalah, ataupun kalian sendiri yang sedang ada masalah, ayo angkat tangan kalian dan kalian minta tolong daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu, adik-adikmu yang mengangkat tangan di rumah Tuhan. Mereka yang punya sahabat, yang sedang dalam masalah, yang sedang perlu pertolongan Tuhan. Ataupun adik-adik kami di rumah yang sedang butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau mengurapi mereka, Engkau menolong mereka Tuhan, agar mereka tidak sendirian Tuhan, agar sahabat-sahabat kami Tuhan tolong, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, berikan kepintaran juga untuk sekolah-sekolah mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, supaya keluarga mereka tetap harmonis juga Tuhan. Tuhan, Kau berikan kesehatan, damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah Tuhan Yesus, agar semua sahabat-sahabat kami Tuhan jagai, Tuhan lindungi ya Tuhan, dan kami mau tetap rendah hati berdoa bagi mereka dan menjadi sahabat yang baik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dan yang kami tahu Tuhan Yesuslah sahabat kami yang sesungguhnya juga Tuhan. Engkau tolong kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada dalam keadaan apapun Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Boleh firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Yuk kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jera penangkapan, dari penyakit sampai musuh. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita tutup matanya, lipat tangannya, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah Tuhan pada minggu ini Tuhan. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu atas kami semua Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami Tuhan supaya kami boleh rendah hati Tuhan, dan kami tidak sombong Tuhan, kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Dan kami juga boleh belajar Tuhan untuk terus mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami Tuhan supaya kami boleh bersandar padamu saja ya Tuhan. Berikan hikmat atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati Indonesia Tuhan, semua yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan, Engkau yang berkati kesehatan, keselamatannya Tuhan, Engkau yang berkati juga pemerintahannya Tuhan. Semua orang yang bekerja di pemerintahan Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan supaya dapat bekerja dengan baik Tuhan, menjadikan Indonesia bangsa yang lebih baik lagi Tuhan ke depannya Tuhan, dan Engkau sembuhkan Tuhan dari virus-virus yang ada Tuhan seperti virus corona Tuhan. Engkau juga pulihkan Tuhan perekonomian yang ada di Indonesia Tuhan, boleh bangkit lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, untuk Bapak Niko, untuk Bapak Samuel Gunawan dan juga Pak Herlambang beserta wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, keselamatan dan kesehatannya Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan, Engkau yang jagai Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, dan Engkau yang juga Tuhan berikan hikmat, visi dan misi yang daripada-Mu Tuhan, supaya apa yang mereka sampaikan Tuhan kepada kami semua Tuhan merupakan isi hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di sekolah Tuhan, guru-guru kami juga Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, Engkau menjagai dimanapun mereka berada Tuhan, meskipun kami semuanya Tuhan sekolah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami tetap bisa belajar dengan baik Tuhan, karena Engkau yang memberikan hikmat untuk setiap kami, mengerti setiap pelajaran dengan baik, mengikuti setiap pelajaran dengan baiknya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan, keluarga kami Tuhan, Engkau yang jagai kesehatan dan keselamatannya Tuhan, jauhi dari mara bahaya Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan setiap anggota keluarga kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.